Bapa di surga, terima kasih bahwa pada malam ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami hari ini akan membahas tentang silsilah dari Kristus, suatu bagian yang sangat diabaikan dan biasanya tidak dipedulikan dan dianggap tidak berguna. Tetapi di sisi yang lain, bagian ini merupakan salah satu bagian yang paling banyak diserang oleh orang-orang yang anti-Kristen. Dan karena Tuhan, kami yakin kami sebetulnya harus mempelajarinya, setidaknya untuk bisa mematahkan serangan-serangan dari orang-orang dari pihak yang anti-Kristen. Tuhan, kami mohon Engkau hadir, pimpin dan arahkan pemberitaan dan penerimaan firman. Dan tolong hamba-Mu, berikan ya kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, supaya firman disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam, tumbuh berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk. Berikan kami hati yang terbuka, yang siap dan rindu untuk mendengar firman. Dan berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Berikan pencerahan. Dan juga setelah kami mengerti, tolong supaya kami tunduk pada kebenaran firman. Dan tolong kami bisa menanggapinya, menggunakannya, khususnya pada waktu bagian ini diserang oleh orang-orang yang anti-Kristen. Tuhan, kami sadar dimanapun dan kapanpun firman disampaikan ataupun diterima, setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan menghadapi godaan dan serangannya di dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan, kami juga berdoa supaya Kau jaga, sehingga semuanya berjalan dengan baik di dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini akan membahas Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38. Saudara, beda dengan biasanya kalau saya eksposisi bahas ayat per ayat. Ini mustahil dibegitukan, saudara ya. Ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya, ini mau dibahas satu persatu, itu mustahil, saudara. Biasanya memang saya bahas secara eksposisi, boleh dikatakan ayat per ayat, bahkan kata per kata, gitu ya. Tapi ini tidak memungkinkan. Tadi malam saya dengar radio Petani lagi. Pengkhotbahnya itu khotbah dan dia mengambil dari Kejadian pasal 28. Saudara tahu ceritanya yang Yakub mimpi lalu melihat tangga ke surga, malaikat naik turun dan sebagainya. Saya sudah tahu ini pada bagian akhirnya, ayatnya panjang ya. Pada bagian akhirnya Yakub itu berjanji ya, kalau Tuhan pokoknya cukupi dia akan berikan 1/10 dari semua apapun yang dia terima dari Tuhan dan sebagainya. Saya pikir ini nanti lihat pasti yang dibahas buntutnya dok, belakangnya tidak bakal dibahas. Dan betul saudara, masuk pembahasan sampai mendengar saya ngomongnya persepuluhan dok ya, dari awal sampai akhir. Yang tangga naik turun belas gak digubris sama dia. Jadi saudara, ini bukan caranya orang khotbah ya. Ini memang memanipulasi orang. Saya pikir kasihlah persembahan persepuluhan, kamu akan diberkati dan sebagainya. Yang kaya nomor 1 pendetanya duluan, saudara. Dan saya pikir adalah bodoh ya orang mau pergi ke gereja seperti itu, yang terus-menerus bicara persepuluhan. Saya tidak anti gereja yang khotbahkan persepuluhan, kadang-kadang, karena memang itu firman Tuhan. Tapi kalau terus-terusan, ini kegilaan, saudara. Seakan-akan di kitab suci tidak ada bagian lain. Nah hari ini saudara, kita membahas satu bagian yang biasanya diabaikan. Saya pernah dengar khotbah tentang silsilah di tempat lain di mana ada orang mau membahas seperti ini. Ya, tapi saudara, ini Alkitab, ini firman Tuhan, dan ini wajib kita bahas. Bukan tentang persepuluhan belas, tidak menguntungkan secara materi apapun untuk saya ataupun untuk gereja. Tapi saudara, gereja ini gereja yang bahas firman, menekankan firman, dan ini firman.
Dan karena itu ini harus dibahas. Mari kita baca saudara ya. Lukas 3:23 sampai dengan 38. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, perhatikan, menurut anggapan orang ya, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Esli, anak Nagai, anak Ma'at, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melia, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Esron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Neber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lameh, anak Metusalah, anak Enoch, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Biasanya dengar firman Tuhan itu dapat berkat ya. Saudara dengar firman ini dapat berkat apa? Waktu saya bacakan tadi, belenda ya, saya bacakan saja belenda anak ini, tidak tahu berapa puluh kali ya. Saudara, pertama-tama yang saya akan ajak saudara bahas ya, bolehkah atau haruskah kita mempelajari silsilah ini? Mengapa ini perlu dipertanyakan? Karena adanya ayat ini ya. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 3b dan ayat 4, di mana Paulus berkata demikian, dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain apapun, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Jadi saudara, Paulus pesan kepada Timotius, menasihatkan orang tertentu, jangan mengajarkan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka. Apakah memang mengajarkan silsilah itu dilarang? Kalau dilarang ya mestinya kita tidak bahas ini kan. Lalu saudara, kita lihat ayat lain, Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Berarti termasuk persoalan silsilah ya, tidak berguna dan sia-sia belaka. Tapi saudara, kata-kata ini tidak mungkin menunjuk pada silsilah yang ada dalam Alkitab. Mungkin ini menunjuk pada silsilah mereka sendiri. Orang Yahudi sama seperti orang Arab, senang dengan silsilah ya, silsilah mereka sendiri di luar Alkitab. Ayah saya seringkali punya pasien Arab, Madura dan Arab itu banyak dulu ya. Lalu dia punya satu pasien Arab yang punya silsilahnya dari dia sampai Adam. Ya, apakah benar atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka punya silsilah dan mereka senang silsilah. Nah, itu yang saya pikir dipersoalkan oleh Paulus. Buat apa bahas yang seperti itu? Tapi kalau silsilah dalam Alkitab, apakah itu silsilah Yesus atau silsilah dalam Kejadian 5, Kejadian 10 dan sebagainya, ada banyak. Jelas itu tidak mungkin, tidak boleh dibahas, karena itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan pasti ada gunanya pada waktu dibahas. Saya sudah berulang kali bahas silsilah, tidak pernah saya membahas silsilah tanpa mendapatkan berkat. Sedikitnya sudah ada 3 alasan mengapa kita boleh, bahkan harus mempelajari silsilah Yesus di dalam Lukas 1 ayat 23-38 ini. Pertama saudara, Tuhan menyuruh kita mempelajari atau memberitakan seluruh Alkitab, dan silsilah Yesus ini adalah sebagian dari kitab suci atau Alkitab atau firman Tuhan. Jadi termasuk harus dipelajari, harus diberitakan. Kita lihat kata-kata Paulus dalam Kisah Rasul 20 ayat 27.
Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, kata-kata seluruh maksud Allah berarti seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab. Pada zaman Paulus belum lengkap, tapi pada zaman sekarang harus dikontekstualisasikan. Seluruh Alkitab yang kita punya, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, lalu mulai dari Matius sampai dengan Wahyu, semuanya adalah Alkitab, semuanya adalah firman Tuhan, dan semuanya harus kita pelajari dan kita beritakan, termasuk silsilah Yesus. Kedua, saya percaya Tuhan itu pasti tidak akan meletakkan bagian ini dalam Alkitab kalau memang tidak ada gunanya. Memangnya dia bodoh, memangnya dia kengangguran, tidak ada gunanya ditaruh di sana, tidak memungkinkan. Pasti ada gunanya, dan kalau pasti harus kita pelajari. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan terusnya. Saudara, kata-kata segala tulisan yang diilhamkan Allah ini sebetulnya terjemahnya salah ya. Kalau saudara pakai terjemahan dari NASB, all scripture is inspired by God. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah, lalu bermanfaat untuk mengajar dan sebagainya. Jadi bagian awalnya bukan tulisan, tapi kitab suci. Memang kata Yunaninya bisa sama saudara ya, bisa berarti ini, bisa berarti itu, tapi konteksnya mengharuskan kita memilih terjemahan dari NASB. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan sebagainya. Jadi saudara, silsilah Yesus ini ada dalam Alkitab, dan karena itu pasti ada gunanya, pasti bermanfaat. Yang ketiga, silsilah Yesus adalah salah satu bagian Alkitab yang paling banyak diserang oleh orang-orang yang anti Kristen. Saya maksudkan terang-terangan saja orang Islam. Mereka berulang-ulang secara sangat bodoh menurut saya mengkontraskan silsilah Yesus dalam Injil Matius dan silsilah Yesus di dalam Injil Lukas. Beda. Kok bisa beda? Berarti Alkitab kontradiksi. Pada saudara, itu dengan mudah dijawab. Nanti bisa saya jelaskan ya. Sangat-sangat mudah sebetulnya. Tapi itu serangan mereka yang mereka anggap wah kuat sekali. Silsilah dari satu orang. Menurut Matius begitu, menurut Lukas begitu, beda. Kok bisa? Berarti Alkitab kontradiksi, dan berarti Alkitab itu bukan firman Tuhan. Saudara, karena itu kita harus mempelajari bagian ini supaya kita bisa menjawab serangan itu. Saya perhatikan 1 Petrus 3:15 ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi saudara, kalau ada orang minta pertanggungan jawab, kita wajib untuk bisa memberikan. Saudara, kata pertanggungan jawab diterjemahkan defense, pembelaan oleh NASB. Bahasa Yunaninya adalah apologian. Dan dari kata apologian diturunkan kata bahasa Inggris apologetics, yang berarti pembelaan iman Kristen pada waktu diserang oleh orang-orang yang non-Kristen atau yang anti-Kristen. Dan saudara, ayat ini jelas mengharuskan kita menjadi seorang apologetics, mengharuskan kita melakukan pembelaan iman. Jadi pada waktu ada orang yang menyerang, silsilahnya beda Matius dengan Lukas, Alkitab untuk bukan firman Tuhan dan sebagainya, maka kita harus bisa menjawab. Dan kita tidak akan bisa menjawab kecuali kita belajar. Saudara, saya baru-baru ini diserang di dalam internet ya, melalui email, oleh orang yang tidak percaya predestinasi. Dan dia bilang, Pak Budi itu salah, saya pernah baca ajarannya, predestinasi itu salah dan sebagainya, dan dia nantang debat. Ya boleh saja debat saja, orang kayak gitu aja kok, saya takut apa. Namanya Johan Prasetya, saya tidak tahu itu nama sungguhan atau bukan nama sungguhan, saya tidak ngerti. Nah, lalu debat-debat, saya bilang, kamu tanya begini-begini,
Saya malas jawab. Itu semua sudah ada di buku saya. Baca di web, filenya namanya ini, baca semua. Bentar kita tanya lagi. Saya sudah baca ini, kok bertenang? Itu sudah ada baca di belakang, baca buku sampai mari, baru tanya. Bentar tanya lagi. Coba Bapak pikir, pakai pikiran. Saya tidak mau pakai Alkitab, pakai pikiran. Dan tanya seadanya orang, masuk akal, masuk pikiran atau tidak. Allah predestinasikan. Saya bilang, saya tidak peduli dengan pikiranmu. Saya juga tidak peduli pikiran orang lain. Dan saya tidak perlu tanya pikiran orang lain. Saya sendiri sudah percaya pada waktu saya pertama dengar predestinasi. Tapi kalau kamu mau debat tanpa Alkitab, cari orang lain. Saya tidak mau debat. Saudara adalah gila, saudara, debat tentang predestinasi tanpa Alkitab. Doktrin itu hanya bisa muncul dari Alkitab. Doktrin tentang Allah Tritunggal, doktrin tentang keilahian Kristus, doktrin tentang keilahian dari Roh Kudus, doktrin tentang keselamatan karena iman saja, tentang penebusan Kristus, tentang predestinasi dan sebagainya. Tidak bisa, tidak harus dasarnya Alkitab. Dan kalau dia tidak mau dasar Alkitab, lalu debatnya berdasarkan apa? Tanpa dasar. Dia pakai pikiran dia dan saya pakai pikiran saya. Ini kan sama seperti orang main badminton, dia adu dengan orang main pingpong. Yang menang yang mana? Ini debat gila dan jelas sekali. Saya lihat ini orang tolol yang sok pinter. Saya sudah tidak mau. Sekali lagi dia kasih email, tak saute sing kaenan, tak ilono goblok segala macam. Dan mulai saat ini tak hapus semua emailmu tanpa tak baca. Saya akan lakukan seperti itu kalau sampai dia berani jawab lagi. Jadi saudara, memang kita harus membela, tapi tidak pada waktu orangnya. Kalau orangnya tidak mau pakai Alkitab, tidak usah debat, sudah tidak ada gunanya debat. Karena Alkitab adalah dasar satu-satunya pemikiran kita, pengertian kita, pengertian doktrinal, kepercayaan, bahkan tindak tanduk kehidupan, pelayanan, dan sebagainya. Satu-satunya dasar adalah Alkitab. Kalau itu ditolak, tidak usah debat. Saya debat 6 kali, debat terbuka dengan orang Islam saja. Saya menuntut dasarnya harus Alkitab. Kalau debat mereka ngajak saya debat dengan Alkitab, mereka dengan Al-Quran. Saya tidak mau debat. Laki-laki saudara itu sama seperti orang main pingpong diadu dengan badminton. Kalau sana punya peraturan sendiri, sini punya peraturan sendiri, mana bisa diadu? Lalu yang mana yang benar? Berdasarkan sana benar, berdasarkan sini benar. Ini sama sekali konyol dan cuma buang waktu debat seperti itu. Tapi saudara, untuk orang yang menyerang dan mau menerima Alkitab, maka kita wajib bisa memberikan pembelaan iman Kristen berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab. Saudara, banyak orang Kristen pada waktu ajarannya diserang atau Alkitabnya diserang, lalu berkata, sudahlah, kita tidak perlu debat, gak ada kekiran, kita harus kasih, kita harus damai. Saudara, itu cuma orang bodoh yang pura-pura kasih. Perintah ini jelas mengharuskan kita berani debat, mengharuskan kita memberikan pembelaan pada waktu ajaran kita diserang. Dan sikap itu jelas bertentangan frontal dengan 1 Petrus 3:15 yang diucapkan oleh Rasul Petrus ini. Sekarang saudara, kita masuk pada hal yang selanjutnya ya. Poin kedua, hal-hal lain yang bisa didapatkan dari silsilah Yesus. Pertama saudara, Yesus memulai pelayanannya pada usia kira-kira 30 tahun. Kita baca 23 ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Saudara, kalau Alkitab ngomong kira-kira, itu seringkali orang Islam menyerang. Firman kok kira-kira, kok tidak mau pasti. Loh, bukannya Allahnya tidak tahu pasti, tapi bagi Tuhan tidak perlu tahu pasti. Jadi dia sebutkan kira-kira. Kalau dia memang mau berikan pasti, tentu dia bisa. Tapi siapa yang mengharuskan dia? Dia tidak mau, dia mau kita tahu kira-kira, itu haknya dia. Ya, tapi saudara, sekarang ada beberapa poin yang ingin saya bahas ya. Pertama, kata pekerjaannya yang saya garis bawah itu ya. Poin A,
Sebetulnya kata pekerjaannya itu tidak ada di dalam ayat 23. Karena itu King James menerjemahkan, saya langsung bacakan dalam bahasa Indonesia ya. Dan Yesus sendiri mulai berusia 30 tahun. Mulai berusia 30 tahun adalah dalam kurung menurut anggapan kurung tutup anak Yusuf yang adalah anak Eli dan seterusnya. Jadi bukan mulai pekerjaannya pada usia 30 tahun, tapi Yesus sendiri mulai berusia 30 tahun. Tapi sudah terjemahan seperti itu terasa aneh apa enggak? Sudah jelas aneh, sudah tidak masuk akal. Ada orang ngomong, aku mulai berusia 30 tahun. Ini omongan apa? Tidak pernah ada orang ngomong seperti itu. Jadi saya pikir lebih cocok terjemahan Indonesia, biarpun memang ada penyuplaian kata. RSV, NIV, dan NASB menerjemahkan seperti kitab suci Indonesia, yaitu dengan memberikan suplai tambahan pekerjaannya atau pelayanannya. Jadi dia memulai pelayanannya atau pekerjaannya pada waktu dia berusia kira-kira 30 tahun. Sekarang poin B, mengapa dia baru mulai pelayanan pada usia 30 tahun? Kenapa enggak 20, 17? Stephen Tong tuh saya dengar dia mulai khotbah umur 17. Mengapa enggak Yesusnya juga demikian? Saudara, karena pada zaman itu memang peraturannya seperti itu. Mari kita lihat ya. Bilangan pasal 4 ayat 3, ayat 34, 35, dan ayat 47 menunjukkan bahwa orang Lewi juga memulai pelayanan pada usia 30 tahun. Ini dalam zaman perjanjian lama ya. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat 34, demikianlah Musa dan Harun dengan para pemimpin dan umat Israel mencatat Panikihat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Ayat 47, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang wajib melakukan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan dan pekerjaan pengangkatan barang. Saudara, para penafsir juga mengatakan bahwa para ahli Taurat pada zaman Yesus juga mulai mengajar pada usia 30 tahun. Jadi saudara, rupanya ini tradisi ya. Kalau terlalu terlalu muda ya, dianggap ini sekian goblok, ini ngajari orang kaisa. Dan mungkin tidak dihargai oleh orang-orang yang diajar. Ini kerucuan masih bau bawang, kok sudah mau ngajar. Jadi diberikan batasan 30 tahun. Tapi saudara, tradisi pada saat itu di sana, dan saya percaya ini tidak ada alasan untuk diberlakukan bagi kita di tempat ini atau bagi orang-orang lain di tempat lain dan pada zaman yang berbeda. Jadi saya tidak peduli saudara usianya belum 30 tahun. Saudara tidak perlu menunggu dulu. Tuh 30 Yesus tunggu 30 kok aku sih belum 30 sih suwe kok. Jadi tak tunggu nanti 30 baru aku mulai pelayanan. Nanti 29 mati, saudara tahu dari mana? Nah, tidak sempat pelayanan. Jadi saudara, tidak perlu tunggu 30 tahun. Yesus tidak semuanya harus kita teladani. Ingat itu ya. Kan saudara, poin sih, sebelum usia 30 tahun ini Yesus mengalami pembentukan sehingga bisa melayani dengan baik. Dan itu sudah kita bahas dalam Lukas 2 ayat 40 dan 52. Dia pertama besar, pertama hikmatnya, dan sebagainya. Jadi dibentuk oleh Roh Kudus. Ini Yesus sebagai manusia ya, dibentuk supaya dia bisa melayani dengan baik. Lalu usia 30 tahun dia melayani. Memang usia pelayan itu tidak ada ketentuan saudara ya. Tapi yang jelas orangnya mesti dibentuk dulu. Biarpun usianya sudah 80, nek tidak pernah belajar firman, berarti tidak pernah dibentuk, ya jangan pelayanan saudara. Belajar dulu, ngerti dulu baru pelayanan. Dan zaman sekarang sangat banyak orang tuwek tapi goblok, gak pernah belajar. Lain tidak pernah dibentuk, tidak ada urusan saudara umurnya berapa. Jadi saudara, biarpun umurnya 30, boleh saja pelayanan. Umurnya di bawah 30, asal dia ngerti firman Tuhan dengan baik, silakan lakukan pelayanan. Tapi biarpun umurnya 80, kalau dia bodoh dalam Alkitab, ya jangan melakukan pelayanan sampai tidak karu-karuan. Dan seringkali banyak makan asam garam, makanya dia ngajar yang lebih muda-muda.
Yang butuh tuh banyak orang makan Alkitab, bukan makan asam garam. Memangnya dia mau ngajari kita asam garam buat ikan asin atau gimana? Jadi saudara, nggak tergantung umur. Kita Mazmur bahkan mengatakan orang muda ngajari yang tua karena mengerti firman. Dia lebih berhikmat daripada pengajarnya karena dia belajar firman. Saudara, urusan umur tidak perlu. Yang penting adalah saudara mengerti firman sebanyak apa, lalu punya karunia pelayanan apa, lalu pelayanan. Ya, sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Lukas berkata bahwa menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ayat 23. Saudara, ada kata-kata menurut anggapan orang yang saya garis bawahi dalam ayat 23. Dengan kata-kata ini secara implisit tapi jelas sangat kuat, Lukas mengatakan bahwa sebetulnya Yesus bukan anak Yusuf. Itu cuma anggapan orang yang gak ngerti ini ya. Dan nanti dalam poin ketiga di bawah, saya akan melihat bahwa Lukas lalu memberikan silsilah Yesus dari sudut Maria, karena dia memang secara jasmani bukan anaknya Yusuf. Jadi saudara, Lukas adalah orang yang pertama, dia tidak peduli pada anggapan orang yang salah. Banyak orang anggap Yesus anaknya Yusuf, Lukasnya tidak peduli. Dan memang saudara, jangan peduli pada banyak orang. Kalau saudara yakin sesuai firman bahwa mereka salah. Saya tidak pernah takut melawan 1000 orang yang punya pandangan berbeda dengan saya. Saya tidak takut lawan mayoritas Kristen yang berbeda dengan saya. Asal saya yakin pandangan saya punya dasar Alkitab yang kuat, yang memang benar. Jadi saudara, lawan anggapan orang yang salah. Itu harus. Jangan jadi pengecut, takut, diam saja, dan sebagainya. Problem dari kebanyakan orang Kristen adalah bahwa mereka seringkali terlalu peduli pada ajaran orang yang salah tentang diri mereka. Orangnya banyak, peduli apa banyak atau sedikit. Saya selalu ngomong pada zaman Yesus itu, yang setuju dengan Yesus sedikit apa banyak, mayoritas atau minoritas. Jelas sekali minoritas, yang mayoritas melawan salibkan dia. Tapi yang benar yang mana? Jadi saudara, banyak belum tentu benar, memang sedikit juga belum tentu benar. Tapi selalu standarnya bukan banyak sedikitnya, standarnya adalah firman Tuhan atau Alkitab. Kedua, poin B, Lukas adalah orang yang berani memberitakan ajaran yang dianggap benar, sekalipun hal itu bertentangan dengan pandangan umum. Kalau sudah urusan seperti itu, saya juga seperti dia. Saya tidak peduli orang mayoritas mau punya pandangan apa. Kalau saya yakin pandangan saya benar dan punya dasar Alkitab yang benar dan kuat, saya lawan seadanya orang. Saya tidak peduli gereja manapun, saya lawan seadanya orang. Saudara, kalau saudara sedang bercakap-cakap dengan banyak orang, dan lalu seseorang berkata, semua agama itu sama, semua sampai kepada Tuhan. Atau dia berkata, dusta itu gak apa-apa lah, semua orang itu dusta. Cina itu juga tidak apa-apa, semua orang juga Cina, dan sebagainya. Lalu semua yang lain setuju. Banyak setuju. Saudara berani menentang banyak saudara sendirian, ya atau enggak? Atau lebih milih cari aman ayolah, diem aja. Saudara, kita butuh orang yang vokal ya, orang yang berani menentang banyak orang. Beranilah, tidak peduli mereka mau ngejek, mereka mau apa, terserah mereka. Tapi beranilah nyatakan pandangan saudara, menentang pandangan banyak orang. Kalau saudara betul-betul yakin bahwa pandangan saudara benar, dan ada dasar Alkitab yang benar, dan ada dasar Alkitab yang kuat, lawan seadanya orang. Yang ketiga, dengan silsilah ini Lukas menunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah manusia. Jadi saudara, ini sesuatu yang penting dari silsilah Yesus ya. Mengapa harus masuk silsilah? Lukas menekankan kemanusiaan Yesus. Saya tidak pernah mengatakannya. Matius menekankan Yesus sebagai raja. Raja butuh silsilah, ada silsilah. Nah, Markus menekankan Yesus sebagai hamba. Hamba, gak ada yang ngurus silsilah, maka Markus tidak ada silsilah. Lukas menekankan Yesus sebagai manusia.
Dan sebagai manusia orang Yahudi penting harus ada silsilah. Manusia mesti keturunan Adam. Jadi beda dengan Matius yang cuma mengambil sampai Abraham, tapi Lukas mengabaskan terus sampai ke Adam. Karena kalau dia manusia, dia harus adalah keturunan dari Adam. Jadi saudara, ini hal yang ketiga. Dan ada beberapa poin yang saya bahas. Pertama, poin A. Ada yang mengatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa karena dia tidak punya bapak jasmani, dan dalam pembuahannya tidak digunakan air mani laki-laki. Saudara, untuk menjawab serangan ini gampang ya. Kita bisa menuju pada Adam dan Hawa. Adam dalam pembentukannya, apakah pakai air mani laki-laki? Sel telur pun tidak, saudara. Tuhan pakai tanah dibuat lalu dihembuskan nafas hidup. Lalu dalam pembentukan Hawa, pakai apa? Pakai air mani laki-laki? Tidak ada juga. Sel telur? Tidak ada juga. Diambil rusuknya Adam, dibangun seorang perempuan. Dalam pembentukan dua orang pertama ini, Adam dan Hawa, tidak ada air mani laki-laki, bahkan tidak ada sel telur perempuan. Tapi apakah karena alasan itu mereka bukan manusia? Jadi saudara, mereka tetap manusia, padahal tanpa air mani laki-laki pembentukannya. Lalu kenapa Yesus tidak boleh adalah manusia? Biarpun pada waktu pembentukannya hanya Maria yang dipakai, sel telur Maria dipakai, tidak ada air mani dari Yesus atau dari laki-laki manapun. Roh Kudus langsung mujizat, secara mujizat bekerja, sel telur itu menjadi janin. Saudara, Stephen Tong pernah berkata bahwa Allah bisa dan pernah mencipta manusia dengan 4 cara. Pertama, tanpa menggunakan laki-laki ataupun perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan Adam. Tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Kedua, tanpa menggunakan perempuan, tapi menggunakan laki-laki, pada waktu dia menciptakan Hawa. Pakai Adam ya, Adam diambil tulang rusuknya. Ketiga, tanpa menggunakan laki-laki, tapi menggunakan perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan manusia Yesus. Saya pikir-pikir Stephen Tong pernah ngajar seperti ini, berarti dia beranggapan manusia Yesus dicipta ya. Kok aneh pada waktu ajaran yang tempoh hari dia sepertinya pelan-pelan manusia Yesus itu kekal. Kalau kekal lalu akan bertentangan dengan ajaran dia di sini ya. Lalu poin keempat saudara, dengan menggunakan laki-laki dan perempuan, yaitu pada waktu dia menciptakan semua manusia yang lain selain Adam, Hawa, dan Yesus. Semua kita dicipta dengan bapak dan ibu, dengan laki-laki dan perempuan. Tapi ada 3 kasus yang lain, tanpa laki tanpa perempuan, tanpa perempuan tapi dengan laki, tanpa laki tapi dengan perempuan. Jadi saudara, kesimpulannya bahwa manusia Yesus diciptakan Allah hanya dengan menggunakan seorang perempuan tanpa air mani laki-laki tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa dia bukanlah manusia sejati. Yesus itu Allah sungguh-sungguh dalam arti kata setinggi-tingginya. Dia satu zat dengan Bapaknya, dan sebagai manusia dia manusia sungguh-sungguh, dia dari zat ibunya ya. Jadi ini sesuatu yang harus kita pertahankan mati-matian. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. 100% Allah, 100% manusia. Loh, tidak masuk akal. Dan 200% kita bicara soal Allah. Dan saudara kepingin masuk akal. Allah itu maha besar. Otak saudara sak cupet. Dan saudara mau masukkan yang maha besar ke dalam otak yang sak cupet, itu mustahil. Jadi saudara, kalau saya berbicara tentang kristologi Allah Tritunggal, ajaran yang melampaui akal itu lebih masuk akal daripada ajaran yang membuat kita bisa mengerti total tentang Allah Tritunggal ataupun tentang diri Kristus. Itu justru tidak masuk akal. Karena yang maha besar dimengerti total oleh yang terbatas sak cupet ini, itu sama sekali tidak masuk akal. Sekarang poin B. Lukas baru saja menceritakan peristiwa di mana Yesus dibaptis, di mana ada suara dari sorga yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah. Anak Allah itu Allah ya. Sekarang Lukas menceritakan silsilah Yesus yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Jadi Yesus memang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Biarpun Lukas menekanannya Yesus sebagai manusia,
Tidak berarti dia membuang keilahiannya. Tidak. Tidak berarti dia tidak bicarakan tentang keilahian. Dia bicarakan, tapi dia lebih tekankan kemanusiaan. Kalau Injil Yohanes kebalikannya. Injil Yohanes menekankan keilahiannya. Apa tidak bicarakan sebagai manusia? Tentu bicara. Kalau tidak, bagaimana dia bicarakan, ceritakan Yesus mati di kubur? Kalau tidak manusia, mana bisa mati? Pasti ada. Tapi penekanan Yohanes, Yesus sebagai Allah. Lukas, Yesus sebagai manusia. Dan saudara, hal-hal seperti ini harus kita pelajari secara seimbang. Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai manusia. Banyak doktrin harus dipelajari seimbang. Keilahian kemanusiaan Kristus, contoh pertama. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, contoh kedua. Allah berdaulat. Dia tentukan segala sesuatu tanpa kecuali dan pasti terjadi. Tapi manusianya tetap melakukan dengan kehendaknya sendiri. Dan karena itu dia bertanggung jawab. Kalau diajarkan cuma salah satu, jadi ajaran kacau balau, bahkan ajaran sesat. Harus ada keseimbangan dalam mengajarkan seperti ini. Saudara, jangan bicara kedaulatan Allah. Allah tetapkan dan sebagainya, tanpa bicara bahwa manusia tetap bebas melakukan semua dengan kehendaknya sendiri. Sehingga kalau dia saat melakukan salah, dia bertanggung jawab. Harus ditekankan secara seimbang. Kalau tidak, maka terjadi hyper Calvinisme, dan itu adalah ajaran sesat. Yang lain yang juga harus ditekankan seimbang, jaminan keselamatan dari Tuhan. Kalau sekarang sudah percaya Kristus, selamat, sudah selamat, yakin selamat, kapan mati, dijamin keselamatannya. Tapi saudara, ini ada keseimbangannya. Kita harus tetap berusaha mati-matian supaya tetap selamat. Seakan-akan keselamatan bisa hilang. Hidup sesaleh mungkin, belajar firman Tuhan, berdoa, dan sebagai jaga diri secara rohani. Jangan sampai sesat, jangan sampai lalu tahu-tahu terhilang masuk neraka. Memang tidak bisa. Tapi dua hal ini kelihatannya kayak kontradiksi, tapi tidak kontradiksi, saling melengkapi. Dengan percaya keselamatan terjamin, ayam saudara, ya. Kalau tidak terjamin, waduh, ada kemungkinan sekarang saya selamat, besok enggak. Jadi kalau tahu-tahu saya sesat dan masuk neraka, bisa terjadi. Wah, bagaimana bisa damai? Jadi jaminan ini penting. Tapi saudara, tidak bisa juga ini dibuang. Tetap kita punya tanggung jawab menjaga keselamatan itu. Wajib belajar firman, berdoa, melayani, menginjil, mentaati Tuhan, menguduskan diri, dan sebagainya. Lalu keseimbangan yang lain, iman dan perbuatan baik. Memang yang menyelamatkan kita hanya iman, tapi tidak berarti kita tidak perlu berbuat baik. Berbuat baiknya perlu, biarpun bukan supaya selamat. Kalau untuk selamat hanya iman, tapi perbuatan baik perlu untuk hal-hal yang lain. Menjadi saksi bagi Tuhan, membalas cinta Tuhan, membuktikan iman kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Perlu ada keseimbangan. Lalu saudara, penerapan yang lain adalah keseimbangan antara belajar firman dan melayani. Saudara, cerita tentang Marta. Dia melayani Maria, belajar sama Yesus. Marta kritik, Martanya disalahkan. Apakah kasus itu selalu seperti itu dalam setiap saat? Tidak, saudara. Kadang-kadang kita harus jadi Marta. Kalau jadi Maria terus, belajar firman terus, firman Tuhan terus, berdoa terus, tapi tidak pernah pelayanan. Lalu untuk apa kita belajar firman? Saudara, kalau saya terus belajar firman, tidak mau pelayanan, tidak mau salurkan firman kepada orang lain, lambat atau cepat saudara akan dihentikan pertambahan pengertiannya oleh Tuhan. Pendeta saya selalu pernah mengilustrasikan orang Kristen itu seperti got. Got itu air masuk, air keluar, maka bagus gotnya ya. Tapi kalau ini bumpet saudara, ya, ini masuk tok bumpet berat. Ini kayak got nih muka air ruko kita, ya. Nggak jalan katanya Rudi. Lah ini jadi airnya banger saudara. Banyak orang masuk kok belajar firman tapi tidak mau pelayanan, banger, basin. Kebalikannya, wah pelayanan, tidak pernah masuk, jadi kering. Mengapa banyak khotbahnya kering? Saya dengar tidak dapat apapun belas.
Karena dia terlalu banyak khotbah, mungkin karena persoalan duitnya, dan atau jarang atau tidak pernah belajar. Bahkan orang sekali berhenti pentong, kalau dia berhenti belajar, saya jamin saudara, khotbahnya akan kering. Tidak boleh kita berhenti belajar. Jadi saudara, firman Tuhan dan pelayanan. Untuk melayani butuh belajar firman. Tapi butuh belajar firman ini supaya bisa melayani dan melayaninya dengan benar. Jadi dua-dua harus ada keseimbangan. Dalam banyak hal saudara, belajar itu harus ada keseimbangan. Belajar hal-hal yang doktrinal penting, tapi belajar hal yang praktis, moral dan etika sama. Tapi harus milih. Saya milih yang ini. Tapi ini toh, saudara cuma jadi ahli Taurat yang kepala besar, lalu nanti moral dan etikanya bejat tak karu-karuan. Dua-dua harus ditekankan secara seimbang. Sekarang kita masuk dalam poin keempat. Anak Adam, anak Allah. Ini bagian akhir silsilah itu ya, dalam ayat 38 bagian terakhir. William Hendrickson mengomentari dengan berkata bahwa di sini tidak ada animal origin, asal usul binatang. Yesus terus anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, anak Adam tidak ada, lalu anaknya simpanse gitu tidak ada, saudara. Atau cucunya atau buyutnya simpanse. Kalau memang teori Darwin benar, saudara, bahwa manusia asal usul binatang, loh ini kok anak Adam langsung anak Allah? Kok ada anaknya simpanse, gorila atau orang hutan atau apa? Nggak ngerti saya. Memang saudara, orang Kristen yang percaya Alkitab tidak boleh percaya teori evolusi atau teori Darwin. Diucapkan di mana-mana, sudah berulang kali saya katakan saudara. Saudara lihat di TV, saudara lihat dalam majalah, bahkan di sekolah, di koran dan sebagainya. Teori evolusi dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Saudara, itu bukan ilmu pengetahuan. Itu cuma suatu hipotesa, suatu dugaan yang belum terbukti, dan ada missing link, mata rantai yang terhilang, yang menurut saya tidak akan pernah diketemukan. Saudara, titik di mana simpanse itu sepintar apapun, saudara. Binatang pintar itu banyak ya. Simpanse itu saya lihat barusan dia mancing rayap, mancing semut. Lubangnya kecil, tangannya dia tidak bisa masuk. Dia ngambil ranting, masukkan semutnya atau rayapnya, nempel di sana, tarik, dimakan sama dia. Masukkan, dimakan sama dia. Dari mana dia belajar? Dia belajar dari orang tuanya. Orang tuanya belajar dari mana? Dari orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi belajar dari mana? Dari simpanse pertama. Simpanse pertama belajar dari mana? Kalau tidak Tuhan yang ngajari, tidak bisa, saudara. Tidak mungkin ya. Saya pernah lagi lihat, ini film sungguh-sungguh di film, saudara ya, bukan guyonan, saudara. Orang pikir simpanse pintar ya. Dan seringkali orang pikir orca itu binatang yang paling pintar. Sekarang saya meragukan. Burung gagak itu disebut Einstein dari kelompok burung, ya, unggas, ya. Einstein-nya itu burung gagak. Jangan pernah tahu bahwa burung gagak itu pintarnya bukan main. Di testing, saudara ya. Dikasih gelas yang panjang begini, tapi ciut ya, panjang. Lalu dikasih air sekian, jadi dia masih jauh dari permukaan gelasnya. Dikasih seekor ulat di dalamnya. Gagaknya ditaruh di situ. Gagaknya umat nyucuk dah, cukup dah, tutup, saudara. Tahu apa yang dilakukan? Dia ambil batu, dicemplung, belum. Akhirnya naik sedikit. Ambil batu lagi, cemplung, belum. Naik, belum, sampai naik. Ulatnya kan ngambang, saudara. Ulatnya naik sampai dia bisa cucuk, diambil, dimakan. Ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Binatang tidak bisa mikir dia. Burung gagak, bahkan kalau urusan mancing ulat tuh ya, lebih pintar dari simpanse. Simpanse cuma batang disokok-sokoknya, ulat semutnya ditarik. Gagak saya pernah lihat
ada dahan, ada lubang, dia tahu ada ulat. Mau nyocok, nggak bisa. Ngambil ranting, digini-gini, no. Ulat nggak mau nempel di ranting, saudara. Apa yang dilakukan? Ranting itu katakanlah begini ya, sama dia dipotong gini sama cucunya. Terus ini dikerowoki lagi, sampai ada kayak bandolan. Dimasukkan, tarik, ulatnya kena, makan. Saya bilang binatang bodoh, binatang pintar. Berarti evolusi benar? Enggak. Saat pintar-pintarnya binatang, saudara, pertama pintarnya tetap beda dengan manusia. Ya. Kedua, lalu urusan rohani, binatang saat pintar-pintarnya, tidak ada binatang sembahyang, tidak ada binatang berbakti, tidak ada binatang merasa aku harus menghormati Allah, menyembah Dia, mencari Dia. Tidak ada. Itu perbatasan yang tidak bisa dilampaui dan tidak mungkin bisa dijelaskan oleh teori evolusi. Kok bisa terjadi perubahan seandainya dari simpanse berubah lalu jadi orang? Lalu kapan dan bagaimana terjadi kerohanian itu? Urusan rohani yang tidak pernah ada dalam binatang. Di mana itu ada? Kalau ada orang yang percaya teori evolusi bisa jelaskan itu, saya sembah dia. Tidak mungkin ada, saudara. Ya memang monyet bisa pura-pura dong. Aminah pergi ke pasar, dong. Aminah pergi ke gereja, dia lo bisa diajari bawa Alkitab, tapi apakah dia betul-betul berbakti, betul-betul menyembah Tuhan dan sebagainya? Itu omong kosong. Manusia bisa, dia tidak. Perbedaan itu tidak bisa dilampaui, dan itu jembatan yang tidak terseberangi oleh teori evolusi. Yang percaya teori evolusi memang kafir, bahkan anti Kristen. Saudara, jangan percaya teori evolusi, Darwin dan sebagainya, Big Bang dan sebagainya, semua omong kosong. Sekarang sudah kita masuk poin ketiga, perbedaan silsilah yang tadi sudah saya bicarakan. Matius ada silsilah Yesus, Lukas ada silsilah Yesus. Dalam Matius 1 ayat 1 ayat 17. Dalam Lukas 3 23 sampai 28. Kalau dibandingkan begini, kedua silsilah itu pada bagian dari Daud sampai ke Yesus saja. Ya, kalau Matius itu kan Yesus sampai Abraham ya. Tapi tidak usah terus sampai Abraham. Kalau Daud sampai Abrahamnya sama soalnya. Tapi dari Daud sampai ke Yesusnya, itu saja yang kita bedakan ya, kita bandingkan ya. Lukas juga, kita lihat dari Daud sampai Yesus. Maka saudara, ada perbedaan nama-nama, bahkan ada perbedaan jumlah orang yang sangat signifikan. Untuk Matius ada 28 nama, hanya 28 nama. Untuk Lukas ada 43 nama. Andai kata nama-nama itu beda cuma 2 angka ya, 28 dan 30. Oh mungkin asal diloncati, kadang-kadang silsilah memang meloncat. Tapi 28 dan 43 itu beda 15, saudara, itu tidak masuk akal. Ya, jadi yang Matius cuma 28 nama, Lukas 43 nama. Lalu namanya lain semua, gak karu-karuan. Kalau satu toh nama lain, mungkin ada orang yang namanya punya 2 nama. Saya punya nama Tionghoa, saya punya nama Indonesia, saya punya nama panggilan, 3 nama. Orang zaman itu bisa punya nama yang seperti itu. Dan ada orang yang namanya nama sama. Nggak usah heran, bisa saja itu terjadi. Saudara, kalau kita sekarang menyoroti Matius 1 ayat 15b dan 16, lalu kita soroti dan bandingkan dengan Lukas 3 23b dan 24a, maka lalu ada perbedaan sebagai berikut ya. Dalam Matius, Matan memperanakan Yakub memperanakan Yusuf. Tapi dalam Lukas, Yusuf itu anaknya Eli anaknya Matan. Ini yang benar yang mana nih? Matan, Yakub, Yusuf. Matan, Eli, Yusuf. Yusuf ini anaknya siapa kalau gitu? Dia anaknya Yakub atau anaknya Eli? Kalau menurut Matius, Yakub memperanakan Yusuf. Kalau menurut Lukas, Yusuf anak dari Eli. Loh kok Isa gimana nih?
saudara, bahwa dalam Alkitab ada banyak hal yang kelihatannya bertentangan, seringkali disoroti secara negatif oleh banyak orang. Sebetulnya perlu kita ketahui bahwa adanya hal-hal yang kelihatannya bertentangan itu bisa dan harus perlu disoroti secara positif, karena hal-hal itu menunjukkan bahwa pertama, penulis Alkitab tidak bersekongkol dalam menuliskan Alkitab. Kamu nulis begitu, aku nulis gini ya, sampai salah lu ya. Kalau dua orang mau bujuk satu orang, pasti janjian juga. Ngomong begini ya. Jangan sampai satu ngomong asal ngomong B ketorong lah bujuk saudara. Jadi saudara, tapi ternyata Lukas ngomong A, Matius ngomong B. Jelas mereka biarpun kenal, Lukas dengan Matius jelas kenal, tapi tidak ada persekongkolan di dalam menuliskan Alkitab. Injil Matius ditulis Matius, Injil Lukas ditulis Lukas, nulis sendiri-sendiri di bawah ilham Roh Kudus. Tidak ada persekongkolan. Tidak ada orang yang merevisi Alkitab seperti yang dituduhkan laki-laki oleh orang Islam ya. Kalau memang Alkitab direvisi, maka pasti ya, kalau yang merevisi pinter, semua hal yang kelihatannya bertentangan akan disesuaikan. Jangan sampai kelihatan kontradiksi, kan gitu. Kalau memang mau merevisi ya. Ini penting untuk diingat, tanpa bukti bahwa Alkitab kita sudah mengalami penyesuaian, pengeditan, perevisian oleh orang-orang Yahudi. Dan ini yang dalam buku saya tantang mereka. Manuskrip seluruh dunia itu jumlahnya 5.000 lebih, itu hanya untuk perjanjian baru. Siapa orangnya, kapan, dan bagaimana dia bisa mengedit manuskrip yang jumlahnya 5.000 lebih dan tersebar di seluruh dunia tanpa ada yang tahu. Yang bisa jawab, tak kasih Boeing 737. Soalnya pokok kita kan kasih sayembara BMW ya. Dan saya bisa jawab, dia kasih sayembara yang bisa dijawab. Ya, dia jilat-jilat ludahnya sendiri kalau dia tidak mau kasih saya BMW. Tapi saya jelas bisa jawab pertanyaan dia. Tapi pertanyaan saya yakin saudara tidak ada yang bisa jawab saudara, karena faktanya memang tidak pernah diedit. Jadi saya tanya siapa orangnya, kapan, bagaimana mengubah 5.000 manuskrip di seluruh dunia, museum sini, museum sana, museum sini, museum sana, dan bisa diubah semua tanpa diketahui orang. Bagaimana? Yang bisa jawab, tak kasih Boeing 737. Dulu ada orang yang nantang, ayo, saya berani ikut sayembara, tapi harus di televisi disaksikan banyak orang dan harus ada jurinya. Saya bilang, omong kosong, saya tidak goblok. Ini jurinya kamu sogok, dia akan benarkan kamu. Jurinya saya, titik. Dan saya akan berlaku fair. Seandainya dia bisa jawab benar, saya akan akui benar. Tak jual sak kabel rumah saya, emas saya tak kasih ke dia, biarpun tidak harganya sak Boeing 737. Kalau bisa jawab, saya berani potong kepala saya kalau ada orang bisa jawab sayembara itu. Dan karena saya yakin memang tidak ada pengeditan, mustahil ada pengeditan dalam kitab saudara. Manuskrip itu ada yang bagus, ada yang buruk ya. Dalam arti bukan secara fisik bagus buruknya ya, tapi isinya. Ada yang nyalinya serampangan, banyak kesalahan. Itu manuskrip yang jelek. Sejelek apapun pokok manuskrip dalam Kristen, tidak pernah ada pemusnahan, dipertahankan mati-matian, disimpan. Tidak pernah manuskrip dimusnahkan. Ya, jadi saudara, kalau Alkitab kita itu ada hal yang kelihatan bertentangan, itu ada segi positifnya. Nah, contoh lain saudara tentang penyorotan negatif dan positif. Adanya banyak aliran dalam Kristen. Saudara, Kristen ini satu-satunya agama yang alirannya sangat banyak dan jelas paling banyak. Agama yang lain 2, 3, 4, 5 aliran tidak terlalu banyak. Itu aliran Islam. Memang masih ada banyak, tapi 10 sudah paling-paling.
Kristen tuh berapa ratus, saya datang ngomong, belum lagi ngomong sektor-sektor, warta banyaknya luar biasa. Ini bisa disoroti secara negatif. Kristen gegeran gak cocok satu dengan yang lain. Itu kalau mau nyoroti negatif. Tapi saudara, kalau saya lebih senang nyoroti secara positif, dan bisa dan harus disoroti secara positif. Mengapa kita bisa beda-beda? Ada yang sesat, ada yang palsu, dan sebagainya. Justru karena ajaran Kristus benar dan berharga dan bisa menyelamatkan orang yang mempercayainya, maka setan menyerang paling gencar ajaran Kristen. Ajaran yang lain buat apa terlalu banyak diserang? Ya, palsu-palsu sedikit-sedikit, semuanya palsu sebetulnya, ditinjau dari sudut kita. Tapi ini yang Kristen yang benar yang bisa menyelamatkan, dia palsu sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, saudara pernah dapatkan duit palsu yang 1.000 rupiah. Gak ada sing palsu, saudara. Apalagi 100 rupiah, gendeng tasing palsu. Yang palsu apa banyak? 100.000, 50.000, 20.000 aja jarang. Makin berharga, makin dipalsu. Saya pernah tahu ada beling palsu, kerikil palsu, lu gendeng kasih palsu, kerikil di palsu, beling di palsu. Nek berlian palsu, wah ini dapat duit banyak, saudara. Ya, berlian palsu mestinya beling, tapi nggak tahu dipoles siapa, jadi kayak berlian, sehingga beli goblok lah, akhirnya jutaan dia beli beling. Nah, untungnya banyak. Tapi nek beling di palsu dijual sebagai beling, lah ya buat apa? Jadi saudara, Kristen mengapa banyak aliran? Karena banyak dipalsu. Mengapa banyak dipalsu dan banyak diserang? Setan tahu itu yang paling berharga, paling benar, dan bisa menyelamatkan orang yang percaya. Jadi saudara, banyaknya aliran itu justru membuktikan kebenaran Kristen. Ini kalau menyoroti secara positif. Jadi orang bingung, saudara. Sekarang dia sedang milih, wah, aku mau jadi Kristen. Jadi itu memang cara setan. Sehingga orang yang mau jadi Kristen pun bingung, gereja sebanyak-banyaknya. Saya waktu pertama jadi Kristen juga, ini melok sih mana? Tapi saudara, pokok saudara anak Tuhan, percaya Kristus sebagai juru selamat, dan saudara rindu kebenaran, tunduk Alkitab, rajin belajar Alkitab, berdoa minta Tuhan pimpin ke arah kebenaran. Saya jamin gembala itu pasti mau tuntun saudara sebagai domba. Tapi poin saya, menyoroti secara positif itu memungkinkan dan harus. Di samping itu, saudara, hal-hal yang kelihatan bertentangan dalam silsilah Yesus bisa diharmoniskan atau dijelaskan sehingga tidak bertentangan. Nah, ada dua cara untuk mengharmoniskan kedua silsilah, 1 Matius, 1 Lukas ini. Karena penjelasan yang pertama, bapak-bapak gereja dimulai oleh seseorang yang bernama Africanus pada tahun 220 Masehi, abad ketiga ya. Mengharmoniskan perbedaan ini dengan cara sebagai berikut ya, yang tadi cuma 3 turunan itu ya: Matan, Yakub, Yusuf, Yesus, Matat, Eli, Yusuf, Maria, kan begitu ya tadi ya. Nah, sekarang saudara, orangnya mengharmoniskan dengan cara seperti ini. Coba saudara perhatikan bagan atau apa namanya ini, yang peta ini atau apa. Matan itu kawin dengan seorang perempuan yang bernama Esta. Dari mana dia dapat nama Esta itu saya tidak tahu. Tapi ingat, ini tahun 220 Masehi, dekat dengan zamannya Yesus. Beda cuma ya sekitar 200 tahunan ya. Jadi bisa dari tradisi mulut ke mulut ya, bisa. Tapi yang jelas nama Esta ini tentu tidak bisa dicari dalam Alkitab. Ini bukan penjelasan yang Alkitabiah, tapi tetap penjelasan ini tetap memungkinkan. Jadi Matan kawin dengan seorang perempuan bernama Esta, lalu punya anak yang namanya Yakub. Nah, setelah punya anak Yakub, Matan itu mati. Nah, Matan mati, Esta kawin lagi dengan orang yang namanya Matat, lalu punya anak yang namanya Eli. Bisa memperhatikannya. Jadi Yakub dan Eli itu setengah saudara ya, namanya satu, bapaknya dua wilayah. Nah, lalu sekarang Eli
kawin dengan seorang perempuan yang saya sebut P. Tapi Eli mati sebelum istri sempat mendapatkan anak. Dan karena itu menurut tradisi mereka pada saat itu, maka Yakub, yaitu saudara atau setengah saudara dari Eli, harus mengawini istri Eli yang saya sebut P itu. Nah, untuk melahirkan keturunan bagi Eli. Ya, dia kawini, lalu mendapatkan anak yang dinamakan Yusuf. Jadi Yusuf ini anaknya siapa? Secara jasmani, kalau dilihat secara darah, dia anaknya Yakub. Tapi secara sah, secara hukum, secara legal, Yakub ini mengawini perempuan itu untuk memberi keturunan bagi Eli. Secara sah, secara hukum, secara legal, Yusuf itu anaknya Eli. Jadi Yusuf bisa disebut anaknya Yakub, bisa juga disebut anaknya Eli. Dan ini cocok, karena dalam Matius dikatakan bukan Yusuf anaknya Yakub, tapi Yakub memperanakkan Yusuf. Jadi ini betul-betul anak sungguh-sungguh saudara. Sedangkan dalam Lukas dikatakan Yusuf anak Eli. Nah, anak bagaimana? Cuma anak secara legal, anak secara hukum, bukan anak dalam hubungan darah. Ya, jadi saudara, menurut penafsiran pertama ini, silsilah Yesus dalam Matius maupun Lukas sama-sama diambil dari jalur Yusuf. Tapi Lukas mengambil jalur yang sah secara hukum atau secara legal, sedangkan Matius mengambil jalur yang sebenarnya atau secara hubungan darah. Ya, jadi ya otomatis nyimpang juga lah. Kalau saya nyimpang ya terang aja, beda 28 dan 43 itu tidak jadi masalah, karena nyimpangnya di sini. Ya, sekarang sudah ada penafsiran yang kedua, dan saya jauh lebih setuju penafsiran yang kedua. Penafsiran atau pengharmonisan yang kedua mengatakan bahwa Matius menuliskan silsilah Yesus dari pihak Yusuf. Silsilah Yesus dalam Matius dari pihak Yusuf yang dianggap orang sebagai bapaknya Yesus. Kalau saudara dibuatkan silsilah, kan memungkinkan dua silsilah loh. Dari pihak mama saudara bisa ada silsilah, dari pihak papa saudara bisa ada silsilah. Jadi bisa dua kan. Jadi tidak ada yang aneh. Matius menuliskan silsilah Yesus dari pihak Yusuf yang dianggap sebagai bapaknya Yesus. Sedangkan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari pihak Maria. Jadi menurut penafsiran ini, Yakub adalah ayah Yusuf, Matius 1:16. Sedangkan Eli adalah ayah Maria. Tapi saudara, untuk mendapatkan atau mencapai hal ini ada dua cara atau tafsiran yang ditempuh. Pertama, kata-kata anak Eli dalam Lukas 3:23 ditujukan kepada Yusuf dan diartikan sebagai menantu Eli. Ya, jadi Eli bapaknya Maria. Jadi anak Eli ini sebetulnya bukan anak tapi menantu. Jadi Yusuf menantu tapi disebut anak. Dan ini bukan sesuatu yang aneh dalam Alkitab. Menantu disebut anak, itu bukan barang aneh saudara. Karena dalam Rut pasal 1 ayat 13, Naomi juga menyebut kedua menantunya dengan sebutan anak-anakku. Dalam terjemahan NIV, my daughters. Jadi saudara, ini adalah tata Alkitab. Menantu disebut sebagai anak. Ada ayat lain yang seperti itu. Jadi ini bisa dibenarkan. Karena poin B, cara yang kedua yang ditempuh, kata-kata anak Eli dalam Lukas 3:23 bukan ditujukan kepada Yusuf, tapi ditujukan kepada Yesus dan diartikan sebagai cucu Eli. Anak Eli diartikan cucu Eli. Lah, ini aneh? Tidak aneh. Kalau dalam Alkitab istilah anak sering menunjuk pada keturunan. Bisa cucu, buyut, cangga, beberapa keturunan jauh bisa. Bapak sebaliknya, bukan harus bapak, bisa kakek, bisa kongco dan sak jauh-jauhnya leluhurnya bisa juga. Yesus disebut anak Daud. Lu anak Daud cak gimana? 1000 tahun bedanya saudara. Jadi saudara, tidak ada yang aneh saudara. Hal semacam demikian. Sekarang saya berikan contoh.
Kejadian 46, 16-18. Ada 3 generasi. Saya baca sendiri ayatnya ya, saya tidak belikan ya. 3 generasi yang dalam Alkitab Indonesia disebut keturunan Silpa. Tapi terjemahan hurufiahnya seharusnya sons of Silpa. Ada 3 generasi sudah. Tapi semuanya disebut sons of Silpa, anak-anak laki-laki dari Silpa. Kedua saudara, 2 Tawarikh 28 ayat 1. Daud disebut sebagai bapak leluhur Ahaz. Ini bedanya ratusan tahun saudara. Mungkin sekitar 400-an tahun atau lebih. Tapi Daud disebut bapak leluhur Ahaz. Itu terjemahan kita. Terjemahan hurufiahnya diberikan oleh NIV. David, his father. Tidak ada omongan leluhur itu. Daud, bapaknya. Loh, Daud mana bisa bapaknya Ahaz? Saat jauh-jauhnya saudara. Jadi saudara, bapak bisa nenek moyang, anak bisa keturunan jauh. Ya, di samping itu ada dukungan sebagai berikut dalam penafsiran ini ya. Kalau Lukas 3 ayat 23-28 ini dilihat dalam bahasa Yunani-nya. Bagian ini agak suka saudara ya. Jadi butuh konsentrasi. Itu pun saya tidak jamin saudara ngerti, karena memang pakai bahasa Yunani ya. Saudara, kalau dilihat silsilah Yesus dalam Injil Lukas dalam bahasa Yunani ya, maka terlihat bahwa semua nama didahului oleh kata Yunani tu. Tu itu artinya of, the definite article, tapi dalam kasus genitif. Jadi of, the lah, kecuali satu nama yang tidak ada kata itu, yaitu namanya Yusuf. Dan pulpit commentary berkata demikian, absennya kata tu ini menempatkan nama Yusuf dalam posisi yang khusus dalam deretan nama-nama itu, dan memimpin kami untuk menganggap bahwa silsilah itu bukanlah dari Yusuf tetapi dari Eli. Jadi ayat 23 seharusnya berbunyi, dan Yesus dianggap sebagai anak Yusuf. Setelah tanda kurung, mata rantai yang pertama dalam rantai itu adalah Yesus, pewaris dan cucu, dan dalam arti itu anak Eli. Saudara, ada bermacam-macam terjemahan ayat 23 yang mendukung tafsiran ini. Saya langsung bacakan Indonesianya ya. Lenski, dan ia sendiri Yesus ketika sedang memulai berusia kira-kira 30 tahun adalah anak dalam kurung dianggap dari Yusuf dari Eli ya. Gredanus, dan ia sendiri Yesus ketika ia mulai berumur kira-kira 30 tahun merupakan anak dianggap dari Yusuf dari Eli. Berkeley version, Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf mulai pelayanan pada usia kira-kira 30 tahun adalah keturunan dari Heli. Ya, cuma Eli disebut Heli di sini ya. Ya, itu bisa saja. William Hellickson, Yesus sendiri dianggap sebagai anak Yusuf berusia kira-kira 30 tahun ketika ia mulai pelayanannya adalah anak dari Eli. Jadi saudara, Yesus anak dari Eli, dalam arti cucu dari Eli. Ini pandangan yang kedua. Nah, sekarang kalau dipertanyakan mana yang benar dari 2 penjelasan ini, yang dimulai oleh bapak gereja yang namanya Afrikanus, atau yang menganggap Matius dari sudut Yusuf, Lukas dari sudut Maria, yang mana yang benar? Kalau memastikan secara mutlak, tidak ada kemungkinan saudara, tidak bisa. Tapi saudara, itu memang tidak perlu dipastikan secara mutlak. Kita tidak perlu kecewa atau kecil hati kalau tidak bisa memastikan secara mutlak. Yang penting, perhatikan ini, yang penting adalah bahwa kita sudah melihat adanya kemungkinan bahwa 2 bagian yang kelihatan bertentangan itu ternyata bisa diharmoniskan sehingga tidak bertentangan. Memungkinkan harmonis, tidak harus kontradiksi. Cukup bagi kita membuktikan sampai titik itu. Yang mana benar, tidak tahu. John Murray berkata demikian, seringkali sekalipun kita tidak bisa menunjukkan keharmonisan kitab suci, kita bisa menunjukkan bahwa di sana tidak harus terjadi kontradiksi. Bahwa ada kemungkinan kalau terjadi seperti ini,
ini cocok. Loh, apakah kemungkinan benar apa enggak? Tidak tahu. Tapi kemungkinan ini ada. Jadi tidak harus kontradiksi. Selesai. Ya tidak bisa mengatakan kitab suci kontradiksi. Sebagai contoh saudara ya, khotbah di bukit, kalau saudara lihat Injil Matius dan Injil Lukas ya. Matius bilang naik bukit, lalu khotbah di sana. Baca Injil Lukasnya pasal 6. Turun ke tempat yang datar, lalu khotbah di bukit di sana. Loh, yang benar yang mana ini? Yang satu bilang naik ke bukit lalu khotbah, yang satu yang turun ke tempat datar lalu khotbah. Kelihatannya rasanya kontradiksi yang sudah mustahil diharmoniskan. Tapi saudara, coba lihat tangan saya. Bagaimana kalau gunungnya bentuknya seperti ini? Naik begini ya. Lalu di atas ada turunan sedikit, lalu ada tempat datar. Turun lagi. Matius cuma nyorotin naik. Pokoknya naik gunung. Lukas nyorotin kecil ini, turun ke tempat yang datar. Dia tidak peduli di gunung atau di mana, pokoknya turun ke tempat datar. Tapi Matius nyorotin global. Pokoknya naik gunung, nanti di sana turun lagi, saya tidak ngurus. Kalau itu penjelasannya, dua-dua benar kan? Tidak ada yang salah bukan? Apakah memang faktanya begitu? Tidak tahu. Tapi yang jelas fakta itu memungkinkan. Dan kalau fakta itu memungkinkan, dua bagian itu tidak harus kontradiksi. Selesai. Kita tidak harus menjelaskan yang benar bagaimana. Ya harus kembali ke zaman itu. Nanti di surga bisa tahu, sudah sekarang tidak tahu. Ya, saja penting memungkinkan untuk diharmoniskan. Nah, sekarang saya tadi sudah katakan saya lebih condong pada yang kedua ya. Jadi yang Matius mengambil jalurnya Yusuf, yang Lukas mengambil jalurnya Maria. Mengapa saya condong pada penafsiran yang kedua? Ini beberapa alasan. Pertama saudara, dalam ayat 23, Lukas sudah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Yusuf menurut anggapan orang. Jadi jelas bahwa dia berkata sebenarnya Yesus bukan anak Yusuf. Karena itu saudara adalah sesuatu yang aneh kalau dia lalu memberikan silsilah Yesus melalui Yusuf. Loh, dia ngomong barusan yang menurut anggapan orang, berarti bukan anak Yusuf, tapi diberikan silsilah menurut Yusuf. Ini kan aneh. Jauh lebih masuk akal. Bukan anaknya Yusuf, cuma anggapan orang. Lalu dia berikan silsilah melalui Maria. Ini jauh, ini lebih cocok, ya, lebih masuk akal. Poin pertama. Kedua, Matius menekankan Yesus sebagai raja, sehingga dia menuliskan silsilah Yesus dari sudut ayahnya. Ayah dalam tanda petik, karena itu bukan ayah susu. Karena adalah aneh kalau menuliskan silsilah seorang raja dari sudut ibunya. Ya, jadi Matius ambil jalurnya Yusuf, yang secara legal adalah ayah Yesus. Tapi Lukas menekankan Yesus sebagai manusia. Dan karena Lukas menekankan Yesus sebagai manusia dia bukan anaknya Yusuf, dia anaknya Maria. Jadi masuk akal Lukas menyoroti silsilah Yesus dari sudut Maria. Bahwa Lukas memang menekankan kemanusiaan Yesus. Jelas ya, Lukas satu-satunya penulis Injil yang menceritakan Yesus pada usia 12 tahun. Perkembangan fisik dan hikmat Yesus sebagai manusia itu ada dalam Lukas 2:40-52 yang sudah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi saudara, ini alasan kedua. Alasan ketiga, dukungan kitab Talmud. Kitab Talmud ini kitabnya orang Yahudi, saudara. Saudara, ada dua poin yang saya soroti ya. Pertama, poin A. Orang Yahudi punya kitab yang disebut Talmud. Saya tidak percaya kitab itu ya, tapi tetap ada dukungan itu ya. Kata Talmud dalam kata bahasa adalah kata bahasa Ibrani yang berarti instruction, instruksi atau ajaran, yang berasal dari kata lamat yang berarti to learn atau belajar. Nah, Talmud merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang berisikan hukum-hukum Yahudi, baik hukum negara maupun hukum agama. Dan Talmud ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama disebut Mishnah, yaitu teksnya, dan yang kedua disebut Gemara, itu penafsirannya. Karena poin B, dalam kitab Talmud itu Maria
disebutkan sebagai the daughter of Heli, anak perempuan Heli atau Eli. Saudara, bahasa Yunaninya Alkitab itu agak beda dengan Yunani yang dipakai sekarang ya. Jadi kalau huruf hidup ya, ada koma yang terbalik di atas begitu ya, koma terbalik. Kalau bahasa Yunani yang sekarang itu dibaca dengan H gitu ya. Tapi kalau bahasa Ibrani yang bahasa Yunani yang sekarang, bahasa Yunani Alkitab, kalau koma terbalik dibaca pakai H, maka muncul Heli. Tapi kalau bahasa Yunani yang sekarang dipakai, yang sekuler itu, yang bukan Alkitab, maka koma itu tidak dianggap, tidak dibaca. Jadi mungkin itu membuat perbedaan antara Heli dan Eli. Ya, dan dalam kitab Talmud, Maria disebutkan the daughter of Heli. Saudara, ini tidak berarti bahwa saya menerima Talmud Yahudi sebagai kitab yang benar, apalagi sebagai firman Tuhan. Tidak. Dalam banyak hal lain, kitab ini penuh dengan kesesatan. Tapi setidaknya dalam hal ini, dia mengatakan Maria itu anaknya Eli. Ya. Sekarang poin keempat, Matius menceritakan peristiwa kelahiran Yesus dari sudut pandang Yusuf. Saya baca mulai Matius 1 ayat 18 ya. Yusuf lihat Maria kok mengandung, lalu dia mau ceraikan diam-diam. Sedang dia mikirkan seperti itu, dia tidur, malaikat datang dalam mimpi. Yusuf semua jadi lakon, saudara. Ya. Lalu orang Majus datang dan sebagainya. Lalu Yusuf juga dapat pesan dari malaikat bahwa anak itu pergi, diajak ke Mesir dan sebagainya. Jadi saudara, semua dari jalurnya Yusuf itu dalam Matius, saudara. Tapi saudara, Lukas menceritakan kelahiran Yesus dan sebagainya dari sudut pandang Maria. Gabriel menampakkan diri kepada siapa? Ya, kepada gembala, tapi sebelumnya itu kepada Maria. Lalu Maria ketemu dengan Elizabeth dan sebagainya. Jadi jelas bahwa Maria itu Lukas. Tapi Matius Yusuf. Jadi karena itu sangat sesuai kalau dalam penulisan silsilah Yesus, Matius menuliskan silsilah dari pihak Yusuf, sedangkan Lukas menuliskan silsilah dari pihak Maria. Alasan kelima, saudara, Matius menuliskan Injilnya untuk orang Yahudi, sehingga dia menuliskan silsilah Yesus hanya sampai Abraham, kepada siapa janji Tuhan tentang bangsa Israel pertama kali diberikan. Tapi Lukas menulis untuk orang non-Yahudi, dan karena itu dia meneruskan silsilah Yesus sampai kepada Adam, untuk menunjukkan bahwa Yesus betul-betul termasuk dalam umat manusia, karena dia juga adalah keturunan Adam. Sekarang saudara, kalau ternyata silsilah yang Lukas tuliskan itu adalah silsilah dari Yusuf, yang sebetulnya bukan bapak jasmani dari Yesus, maka semua akan sia-sia. Dari silsilah ini tidak bisa ditunjukkan bahwa Yesus betul-betul adalah keturunan Adam. Harus dari jalur Maria terus sampai Adam. Oh, berarti Yesus memang keturunan Adam, dia memang adalah manusia dan sebagainya. Saudara, memang ada keberatan dalam perasaan kedua, yaitu kalau Yusuf jalurnya Matius jalurnya Yusuf, Lukas jalurnya Maria. Ada keberatan dua, dan saya langsung berikan jawaban. Pertama, tidak ada orang yang buat silsilah dari sudut ibunya. Jawabannya sudah perlu diingat bahwa ini adalah kasus khusus. Yesus memang tidak punya bapak dunia atau bapak jasmani. Ini tidak ada kasus lain, saudara. Dalam zaman apapun setelah dan Hawa tidak ada. Mana ada orang tidak punya bapak? Pasti punya bapak, biarpun mati tetap pernah ada. Tapi Yesus tidak ada. Jadi tidak aneh bahwa untuk Yesus dibuat suatu perkecualian, ada silsilah dari sudut ibunya, karena dia memang ibu yang sesungguhnya, sedangkan Yusuf bukan bapak sesungguhnya. Karena keberatan kedua, kalau memang Lukas 3:23-38 ada silsilah Yesus melalui Maria, mengapa nama Maria tidak ada dalam silsilah? Mengapa dituliskan Eli dan sebagainya? Mengapa kok tidak Maria? Jawabnya saudara, mungkin Lukas tidak mau masukkan nama perempuan karena itu memang tidak lazim. Lukas ada nama perempuan beberapa dok ya, Ruth, Rahab, terus apa lagi saya lupa, termasuk Marianya. Tapi itu tidak lazim, saudara.
Jadi saudara memasukkan nama perempuan tidak lazim. Ingat, saya sudah bolak-balik katakan, zaman itu perempuan tidak dianggap. Jadi dimasukkan silsilah itu tidak lazim. Karena itu mungkin kali, karena hal itu Lukas tidak mau tuliskan. Ada satu pertanyaan lagi yang perlu dibahas tentang silsilah Yesus dalam Matius dan Lukas ini. Mengapa Alkitab tidak secara jelas atau terang-terangan saja mengatakan bahwa Matius menuliskan silsilah dari sudut Yusuf dan Lukas menuliskan silsilah Yesus dari sudut Maria? Kalau dituliskan beres sih, kok tidak mau ditulis yang jelas? Saya jawab dengan ayat ini, saudara. 2 Petrus 3:16b. Ini kata-kata Petrus tentang Paulus ya. Dalam surat-suratnya itu Paulus, itu ada hal-hal yang suka difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutar balikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Soal bagian-bagian yang saya garis bawahi, ada beberapa ya, akan saya bahas ya. Pertama, surat-suratnya itu maksudnya adalah surat-surat Paulus. Perhatikan 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat, serta juga Paulus saudara kita yang kasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan padanya, sehingga tulisan-tulisannya atau surat-suratnya ini punyanya Paulus ya. Karena kedua, kata-kata orang-orang yang tidak memahaminya diterjemahkan ignorant. Ignorant itu atau tidak punya pengetahuan atau bodoh oleh NIV. Lalu diterjemahkan untaught, tidak diajar oleh NASB. Ini bukan menunjuk pada orang yang tidak ngerti firman, tapi rindu untuk mengerti. Tidak. Kalau saudara rindu firman, tapi baru belajar saja sehingga tidak punya pertimbangan, bukan saudara yang dimaksudkan. Tapi ini menunjuk pada orang yang tidak mengerti dan tidak mau belajar. Dan ini mungkin juga menunjuk pada orang yang tidak mengerti hermeneutics, ilmu penafsiran Alkitab, tapi sok pinter dalam menafsirkan Alkitab. Yang ketiga, kata-kata yang tidak teguh imannya. Kata iman itu sebetulnya tidak ada. Mestinya terjemahnya unstable people, orang yang tidak stabil. Itu terjemahan NIV. Lalu terjemahan NASB, the unstable, laki-laki orang yang tidak stabil. Jadi kata iman tidak ada. Dan karena itu bagian ini bukan menunjuk kepada orang yang punya iman, cuma imannya lemah atau kurang kuat sehingga gampang terombang-ambing. Bukan. Ini masih pada orang yang tidak punya iman. Dan karena tidak punya iman, memang tidak punya pegangan, dari yang mengarahkan dia Roh Kudus tidak ada. Ada pandangan A ikut A, ada pandangan B ikut B, ada pandangan C amin, pandangan D amin, pertentangan semua amin semua. Ini orang-orang yang tidak stabil ya. Lalu poin keempat, kata-kata tulisan-tulisan yang lain diterjemahkan. Ini selalu Indonesia terjemahkan tulisan ya, padahal selalu terjemahnya mestinya scriptures. Memang saya katakan kata Yunani bisa terjemahkan yang manapun ya, tapi konteksnya menuntut terjemahan scripture. The other scriptures, kitab suci yang lain, itu NIV. The rest of the scriptures, sisa kitab suci oleh NASB. Maksudnya bagian-bagian kitab suci yang lain selain tulisan Paulus. Sisa kitab suci yang lain selain tulisan Paulus. Poin kelima, jadi 2 Petrus 3:16 ini menunjukkan bahwa bagian-bagian yang suka dalam kitab suci itu ada supaya orang yang bodoh belajar kitab suci dengan serius tersesat dan lalu binasa. Jadi pertanyaannya, mengapa tidak jelas-jelas saja ditulis? Matius menuliskan silsilah dari pihak Yusuf, Lukas silsilah dari sudut Maria. Beres kan? Tuhan tidak mau ngasih kitab suci gampang. Seringkali dikasih yang angel-angel, biarpun sebetulnya kalau dia mau jelaskan secara gamblang bisa, dia tidak mau. Karena dia mau orang yang rajin belajar, serius belajar, baru ngerti dengan benar. Yang belajarnya asal-asalan, ben sesat, cek kapok, cek masuk neraka. Kasarnya, dia berikan jebakan-jebakan tertentu dalam Alkitab, sehingga orang yang tidak serius belajar,
yang malas belajar, yang cuma mau dengar khotbah yang enteng-enteng, yang dongeng-dongengan, kesaksian, tidak pernah ngerti pengupasan Alkitab, penafsiran Alkitab, dan tidak pernah mau belajar. Biar orang-orang seperti itu salah ngerti, sesat, masuk neraka. Mari kita lihat Matius 13, 10-15. Maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, ini sudah kita bahas ya, tempo hari ya. Jadi Yesus berikan perumpamaan, tapi tidak jelaskan arti. Dia ada perumpamaan itu pada semua orang. Penabur dua, nabur di 4 golongan tanah itu ya. Dan dikasih arti. Lalu waktu sendirian murid-muridnya datang dan tanya, mengapa engkau berkata-kata pada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, murid-murid ya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi orang banyak itu tidak. Karena siapa yang punya keinginan, kerinduan firman, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelipat. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena saudara, hati-hati ya, kalau saudara termasuk orang yang tidak rindu firman, yang rindu dikasih sampai berkelipat, yang tidak rindu apa yang ada bahkan diambil sama Tuhan. Lalu ayat 13, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Aneh saudara, Yesus ngajar perumpamaannya. Orang kalau khotbah ngasih perumpamaan, biasanya supaya menjadi lebih jelas. Yesus di sini tidak. Dia ngajar perumpamaan justru supaya bagi mereka tidak jelas, tidak ngerti belas. Murid-murid yang rindu firman tanya, dikasih penjelasan. Mereka salah dewe katanya. Ya tidak ngerti. Jadi saudara, ini membahayakannya orang yang tidak rindu firman, tidak ngerti ben olah kapopo. Tidak ngerti tanya saudara. Ya. Tidak ngerti pelajari. Saya sendiri tidak ngerti semua, tapi yang tidak ngerti saya usahakan untuk pelajari. Jadi saudara, kalau saudara bukan orang yang ingin belajar Alkitab secara serius, saudara ada dalam bahaya. Kalau saudara maunya cuma mendengar khotbah yang penuh dengan lelucon dan cerita dan kesaksian dan sebagainya, saudara ada dalam bahaya. Karena itu saudara, kalau keinginan untuk kerinduan tidak ada, dibangkitkan sukar saudara. Kecuali kalau dulunya ada, lalu karena dosa, keinginan itu padam. Tinggal dosanya mesti berobat, ini akan balik. Tapi kalau itu belum pernah ada, saudara belum Kristen, mesti percaya Kristus dulu, maka itu ada. Dan pelihara baik-baik. Ambil suatu keputusan, komitmen, belajar firman Tuhan secara serius. Kebaktian, PA, ada seminar dan sebagainya, makalah, buku makalah, kaset khotbah, DVD dan sebagainya. Belajar. Kalau tidak ada seperti itu, jangan heran kalau yang kata-kata Petrus tadi menjadi kenyataan dalam diri saudara. Saudara tersesat oleh adanya jebakan-jebakan itu, dan saudara pada akhirnya pergi ke neraka. Kalau kerinduan itu ada, tidak usah takut. Berdoa terus dan rajin belajar firman, Tuhan pasti memberikan penjelasan. Biarpun kita banyak hal yang sukar, sedikit demi sedikit Tuhan akan bukakan. Memang langsung juos, nah itu tidak ada ceritanya saudara. Tapi sedikit demi sedikit. Saya sendiri bisa punya pengetahuan ya relatif cukup banyak dibandingkan kebanyakan orang. Mulai tahun sekitar 74 mulai belajar. Ya belajarnya belum terlalu serius, karena belum tahu cara belajar serius, dan gurunya atau pendetanya tidak terlalu becus. Lalu tahun 78 setelah saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, saya pindah ke Malang, mulai belajar lebih serius. Karena pendeta saya pintar ngajar. Lalu saya beli buku tafsiran, belajar dan sebagainya. Ngajar sekolah minggu saya pakai buku tafsiran juga.
Lalu tahun itu mulai tahun 78 sampai 85 seperti itu ya. Lalu 85 sampai 88 saya sekolah teologi Amerika, pulang terus belajar serius sampai hari ini. Jadi saudara, belajar serius disertai doa dan sebagainya memang tetap butuh anugerah Tuhan, membuat kita mengerti. Tapi kalau keseriusan tidak ada, saudara ada di dalam bahaya sangat besar. Jadi saudara, seriuslah dalam persoalan firman. Bukan hanya untuk pendeta, untuk orang awam juga sama. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau sampai mencertai berkati kami dalam sepanjang acara firman. Dan kami sudah belajar banyak tentang silsilah Yesus. Kami juga mempelajari sudut negatif, sudut positif dari perbedaan atau hal-hal yang kelihatan bertentangan dalam Alkitab. Kami sudah belajar juga untuk mengharmoniskan hal yang kelihatan bertentangan antara silsilah Yesus dalam Injil Matius dan silsilah Yesus dalam Injil Lukas. Kami juga sudah belajar bahwa adalah berbahaya untuk santai-santai saja berkenaan dengan belajar firman. Kami harus serius atau kami akan tersesat karena adanya jebakan-jebakan dalam Alkitab. Tolong Tuhan berikan semua kami kerinduan, buat kami semua berkomitmen dalam belajar Alkitab secara serius. Apakah melalui hadir dalam kebaktian PA, seminar dan sebagainya, atau melalui makalah, buku makalah, DVD dan sebagainya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.